Halo teman-teman, kita lanjut lagi di part 2-nya, kelanjutan dari part pertama. Kita masih membahas tentang soal kimia, yaitu soal UMM UIN Alauddin Makassar. Oke teman-teman, langsung saja ya kita bahas soal yang selanjutnya, yaitu nomor 6. Bilangan oksidasi fosfor dalam senyawa P2O74- adalah, oke, ini langsung saja solusinya adalah, jadi kalau untuk soal nomor 6 ini menentukan yang namanya bilox, bilangan oksidasi. Katanya adalah fosfor. Fosfor itu apa teman-teman? Ya, benar. Fosfor itu adalah atom P. Berarti di sini kita mau cari bilox dari si P pada senyawa P2O74 negatif. Nah, di sini kan teman-teman banyaknya P2 ya. Berarti di sini kita buat gini, 2 kali bilox P ditambah banyaknya O7, berarti 7 dikali bilox O, bilangan oksidasi O, sama dengan muatannya, berapa muatannya? Oke, negatif 4. Berarti 2 dikali bilox P ditambah 7 dikali. Nah, bilox O itu berapa teman-teman? Ya, jadi bilox O itu adalah negatif 2 sama dengan negatif 4. 7 dikali negatif 2, negatif 14. Berarti negatif 14 pindah kemari berarti ya, jadi positif. Berarti kan teman-teman 2P sama dengan minus 4 ditambah positif 14. Tadi di sini pindah kemari jadi positif. Berarti P sama dengan minus 4 ditambah 14. Ini adalah 10 kali pindah kemari jadi bagi. Berarti 10 bagi 2, 5. Berarti bilangan oksidasi fosfor adalah 5. Sehingga jawabannya yang D. Nomor 7. Apabila hasil kelarutan BaSO4 1,0 kali 10 pangkat minus 10, maka kelarutan senyawa tersebut adalah. Nah, di sini solusinya adalah untuk soal nomor 7 teman-teman, ini materinya adalah tentang KSP, hasil kali kelarutan. Katanya di sini diketahui apabila hasil kali kelarutan, berarti hasil kali kelarutan ini sama halnya dengan KSP. KSP dari siapa? BaSO 4. Ini sebesar 1,0 kali 10 pangkat minus 10. Yang ditanya adalah kelarutannya. Kelarutan itu simbolnya adalah S. Berarti kelarutan dari si BaSO 4. Baik teman-teman, dari sini kita harus melakukan ionisasi terlebih dahulu senyawa tersebut. Jadi senyawanya ini kan teman-teman BaSO4. Jadi kalau BaSO4 ini kita ionisasi, itu menjadi apa? Ba2 positif ditambah SO4 2 negatif. Jadi jika di sini kelarutannya sebesar S, maka di sini juga S. Di sini juga S, karena di sini koefisiennya sama-sama 1. Seandainya di sini koefisiennya 2, berarti jadi 2S. Kalau di sini bisa 3, berarti sini jadi 3S. Seperti itu teman-teman. Nah, rumus KSP-nya, KSP itu rumusnya adalah konsentrasi ion-ion dipangkatkan dengan koefisien. Ionnya siapa? Ba2 positif. Berarti konsentrasi Ba2 positif pangkat koefisien dikali konsentrasi SO4 2 negatif pangkat koefisien. Ini koefisiennya 1 berarti pangkat 1. Ini juga 1 berarti pangkat 1. Seandainya di sini 2, maka di sini kita buat jadi pangkat 2, teman-teman. Oke, konsentrasi Ba2 positif ini sebesar S. SO4 2 negatif juga S. S kali S berarti ini adalah S kuadrat. Tadi harga KSP-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 10. Yang ditanya adalah S-nya kan teman-teman. Berarti ini jadinya S kuadrat. Berarti ini kita apakan? Iya, kita akarkan. 1 10 minus 10. Akar 1, 1. Akar 10 minus 10 berarti bagi 2 ini kan pangkatnya kan. Berarti jadi negatif 5. Maka S sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5. Sehingga jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang A.
Baik teman-teman, masih lanjut ya. Sekarang kita bahas soal nomor 8. Senyawa berikut yang bersifat nonpolar adalah, untuk soal nomor 8 ini topiknya tentang kepolaran suatu senyawa. Ini solusinya adalah, sebelum kita menentukan senyawa mana yang termasuk polar ataupun nonpolar, berarti kita harus tahu terlebih dahulu ciri-ciri dari senyawa nonpolar. Nah, ciri-ciri dari senyawa nonpolar, teman-teman, yang pertama itu adalah tidak ada PeB. PeB ini adalah pasangan elektron bebas di atom pusat. Jadi biasanya dia tidak ada PeB di atom pusat. Kemudian ini nanti memiliki selisih keelektronegatifannya. Jadi memiliki selisih keelektronegatifannya itu sebesar 0 atau kecil. Berikutnya memiliki nilai yang namanya momen dipol. Nah, nanti di sini memiliki momen dipol sama dengan 0. Berikutnya, bentuk molekulnya ini nanti simetris. Bentuk molekul simetris. Simetris itu artinya nanti boleh yang diikatnya itu unsurnya sama gitu ya. Oke, kita cek dulu. H2O. H2O teman-teman, mana atom pusatnya? Ya, atom pusatnya O. Jadi cara menentukan atom pusat yang jumlahnya paling sedikit ya biasanya pada umumnya, atau keelektronegatifannya biasanya yang paling intinya paling kecil biasanya gitu. Keelektronegatifannya paling kecil, atau jumlah, kalau nanti misalnya jumlahnya sama, berarti cari yang keelektronegatifannya kecil. Nah, ini yang paling sedikit adalah O, berarti di sini adalah O. Itu mengikat H sebanyak berapa teman-teman? Ada H sebanyak 2. Nah, H ini dia golongan 1A dalam sistem periode unsur, berarti nanti di sini 1 titik-titiknya. Sedangkan O itu adalah golongan 6, berarti nanti titiknya kita buat 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini kita cek. Kalau nonpolar tidak ada PeB di atom pusat. Nah, ini di atom pusatnya siapa? O. Ada PeB? Ada. Nih, pasangan elektron bebas. Berarti kalau ada pasangan elektron bebas, maka ini adalah senyawa polar. Berarti bukan ini ya teman-teman. Berikutnya NH3. NH3 atom pusatnya adalah N, karena dia N. Di sini mengikat H sebanyak 3. Nah, H itu elektron valensinya 1 karena dia golongan 1A, berarti ini titik-titiknya ada 1. Sedangkan N itu adalah golongan 5A, berarti nanti kita buat titiknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berikatan. Nah, ini teman-teman ada PeB-nya. Berarti kalau ada pasangan elektron bebasnya termasuk ke dalam senyawa polar. Berikutnya yang C, ada CCl4, berarti di situ atom pusatnya mana teman-teman? Ya, C ya, karena dia jumlahnya paling sedikit. Berarti C mengikat Cl sebanyak 4. Cl itu dalam sistem periode unsur golongan 7A, berarti nanti dia 7 lah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan C adalah golongan 4. Berarti sini 1, 2, 3, 4. Ini berikatan. Nah, di atom pusatnya C ada PeB? Tidak ada. Nah, kalau yang ini pasangan elektron bebas, tapi dia tidak di atom pusat. Oke, jadi menentukan pasangan elektron bebasnya itu di atom pusat, sehingga ini adalah senyawa non-polar. Nah, sedangkan HCl berarti di sini H berikatan dengan Cl, H itu golongan 1, Cl itu golongan 7, N golongan 7. Nah, ini dia. Nah, ini dia lihatnya dari selisih keelektronegatifan, karena dia 2 unsur. Karena dia memiliki unsur yang berbeda, pasti ada selisihnya, karena keelektronegatifan masing-masing unsur pasti berbeda, kan gitu. Tapi kalau tadi unsurnya sama, seperti misalnya H2,
Kalau H2 berarti kan di sini antara H dengan H. Berarti H1, satu ini berikatan. Nah, ini termasuk ke dalam senyawa nonpolar. Kenapa? Karena selisih keelektronegatifannya 0. Ini kan ada keelektronegatifannya, ini ada keelektronegatifannya. Kalau dikurangkan kan hasilnya 0. Nah, kalau ini kan berbeda, harga keelektronegatifannya pasti memiliki selisih keelektronegatifan atau momen dipolnya nanti tidak sama dengan 0. Makanya HCl termasuk ke dalam senyawa polar, tapi kalau yang ini termasuk ke dalam senyawa non-polar. Sehingga jawabannya yang non-polar itu adalah yang C. Kita lanjut lagi nomor 9. Suatu unsur mempunyai formula XCl2. Maka formula oksidasi X adalah, berarti di sini kita cari bilox dari si X. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman udah tahu bilangan oksidasi suatu unsur, sebenarnya mudah aja. Solusinya adalah seperti ini. Tapi kalau misalnya masih belum tahu, berarti itu nanti boleh diionisasi juga sama. Jadi katanya formula oksidasi X. Jadi kalau X Cl2 ya kan, ini kita boleh jabarin. Ini kan banyaknya X1 ya, berarti X ditambah ini Cl2 berarti 2 dikali bilox dari si Cl sama dengan berapa? Sama dengan 0. Karena di sini dia tidak ada muatannya. Berarti di sini X ditambah 2 kali bilox Cl itu adalah minus 1. Ya kan? Kalau dia golongan halogen FClBrI itu biloxnya minus 1. Berarti ini sama dengan 0. 2 kali minus 1, minus 2, kita pindah kemari, berarti jadi positif 2 ya teman-teman. Berarti X di sini biloxnya positif 2. Oke, di antara opsi yang ada, mana yang memiliki bilox positif 2? Kita cek dulu yang A. Yang ada senyawa XU, berarti di sini X ditambah U-nya juga 1U sama dengan 0. Berarti sini X ditambah O itu biloxnya berapa? Ya, minus 2. Jadi O itu biloxnya adalah negatif 2. Kecuali senyawa peroksida OF2, itu bilox O-nya berbeda ya. Oke, berarti negatif 2 pindah kemari, berarti X sama dengan positif 2. Oke, udah ketemu jawabannya teman-teman. Berarti jawabannya yang A. Tapi kita coba cek dulu yang lainnya. Saya seperti X2O, ini banyaknya X2, berarti 2 kali X ditambah O sama dengan 0, karena tidak bermuatan. Berarti sini 2 kali X ditambah O, tadi berapa biloxnya teman-teman? Ya, negatif 2 sama dengan 0. Negatif 2 pindah kemari jadi positif 2 ya teman-teman. Ini kan kali kalau pindah kemari kan jadi bagi ya teman-teman. Berarti ini jadi bagi 2. Berarti X sama dengan 2 bagi 2, 1. Kemudian ada XO2. Berarti kalau XO2 ini X-nya 1 ditambah O-nya 2. 2 kali bilox O sama dengan 0. Berarti sini X ditambah 2 kali bilox O itu negatif 2 sama dengan 0. 2 kali negatif 2 berarti negatif 4. Pindah kemari berarti jadi positif 4. Berarti X biloxnya positif 4. Berikutnya ada X2O3. Ini banyaknya X itu adalah 2. 2 kali X ditambah 3 kali bilox O sama dengan berapa? Ya, 0. Berarti sini 2 kali X ditambah 3 kali bilox O itu adalah minus 2 sama dengan 0. 3 kali minus 2 minus 6 berubah tanda berarti jadi positif 6. Ini kali pindah kemari jadi bagi kan teman-teman, berarti ini bagi 2. Berarti X itu 6 bagi 2, 3. Sehingga jawabannya sudah pasti yang biloxnya sama-sama positif 2 itu adalah yang A. Soal nomor terakhir yaitu nomor 10. Jumlah partikel dari 2 gram gas H2 adalah, solusinya adalah, nah teman-teman dari sini yang diketahui adalah 2 gram, berarti ini menyatakan
massa. Massa siapa? Massa dari si hidrogen. Cuman itu aja. Yang ditanya adalah jumlah partikelnya. Ingat teman-teman, jumlah partikel itu rumusnya apa? Jumlah partikel rumusnya adalah mol dikali dengan bilangan Avogadro atau L. Nah, rumus mencari mol jika diketahui massa itu adalah mol sama dengan gram dari hidrogen per mR-nya ya. Berarti mR dari hidrogen dikali bilangan Avogadro. Gramnya ini adalah sebesar 2 gram per mR-nya berapa? Ya, 2 ya kan? Ini kan 2 kali 1 AR-nya berarti 2. Dikali bilangan Avogadro itu ketetapan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi bilangan Avogadro itu ketetapan nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke teman-teman, 2 bagi 2 habis 1, berarti jawabannya 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga jawabannya sudah pasti yang A. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Solusi Saintek. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.